Kota Star Desolate, Murong Yu dan yang lainnya memasuki aula sebelum area rahasia. Pada saat ini, tokoh-tokoh besar dari 4 akademi besar semuanya duduk di aula untuk berkultivasi. Di usia tua ketika banyak mahasiswa baru memasuki bidang rahasia, mereka tidak dapat pergi. Bagaimanapun, mereka ingin memastikan keselamatan setiap mahasiswa baru. Meskipun umumnya tidak ada bahaya di area padat itu, mereka juga perlu mengambil tindakan pencegahan untuk berjaga-jaga. Pada hari ini, semua orang di 4 perguruan tinggi besar merasakan getaran hebat dari ruang tanah suci. Tepat saat mereka terkejut, mereka melihat kekosongan di depan mereka terkoyak, dan sesosok tubuh terhuyung jatuh dari kekosongan. Orang ini adalah Murong Yu. Apa yang terjadi? Hampir serempak, Murong Yu, Xiang Xingyu dan yang lainnya semua berkata dengan heran. Murong Yu merasa bingung, dan Xiang Xingyu dan yang lainnya juga terkejut. Karena, pada saat ini, mereka bahkan tidak dapat merasakan keberadaan tanah suci. Dan Murong Yu juga terlempar keluar. Apa artinya ini? Tanah suci terbang menjauh, atau hancur? Melihat ekspresi Xiang Xingyu dan yang lainnya, wajah Murong Yu langsung menjadi muram. Awalnya, dia mengira dia ditarik keluar dari tanah suci oleh Xiang Xingyu dan yang lainnya. Namun, sekarang sepertinya tidak demikian. Apakah artefak suci itu hilang? Murong Yu merasa sangat marah tentang ini. Karena dia telah memberikan artefak suci itu secara internal, dia akan mengambilnya untuk digunakan sendiri setelah dia disucikan. Sekarang sepertinya tidak mungkin. Ketika barang-barangnya sendiri diambil, dia tentu saja sangat marah. Melihat ekspresi marah di wajah Murong Yu, Xiang Xingyu dan yang lainnya berpikir bahwa Murong Yu telah salah paham bahwa mereka telah menariknya keluar dari tanah suci. Bagaimanapun, masih ada 3.000 tahun lagi dari 10.000 tahun. Murong Yu, ada beberapa kecelakaan di tanah suci, yang membuatmu terpental keluar. Kami akan memberi kompensasi yang pantas untukmu di masa mendatang. Sekarang kamu kembali dulu. Xiang Xingyu menarik kembali Murong Yu dengan ekspresi serius. Murong Yu mengepalkan tangan kepada semua orang, lalu meninggalkan aula. Tempat suci itu pastilah sebuah artefak suci. Sekarang artefak suci itu mungkin telah terbangun, atau telah diserang dengan suatu cara, dan meninggalkan tempat itu. Karena hal ini, kau telah disemprot keluar. Dan mereka yang berada di 4 perguruan tinggi utama memperkirakan bahwa juga kehilangan hubungan dengan artefak suci. Ketika Murong Yu hendak mengajukan pertanyaan, He Tu tampaknya telah mengetahuinya sejak lama dan berkata sebelum dia sempat berbicara. Itu adalah artefak suci. Artefak suci tingkat tinggi. Wajah Murong Yu tampak kesakitan dan marah. Seolah-olah He Tu Luoshu telah direnggut. Artefak suci, orang-orang baik tinggal di sana, kamu sudah punya banyak barang, jadi jangan terlalu tidak populer. Melihat penampilan Murong Yu yang menyakitkan, He Tu berkata sedikit tidak bisa berkata-kata. Di dunia ini, tidak ada yang tidak menyukai harta karunnya sendiri. Murong Yu memutar matanya, namun tiba-tiba, ekspresi di wajahnya berhenti. Karena pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang lebih di lengannya. Bagaimana situasinya? Murong Yu sangat ngeri, karena sebelumnya, dia tidak pernah menyadari bahwa sesuatu tiba-tiba muncul di lengannya. Dia tidak tahu kapan benda itu muncul di lengannya. Jika dia tidak merasakan perutnya terbentur sesuatu, Murong Yu tidak akan menyadari bahwa ada benda tambahan di lengannya. Untuk sesaat, Murong Yu terkejut dan berkeringat. Benda itu muncul di lengannya tanpa suara. Jika dia ingin membunuhnya, tidakkah dia akan tahu bahwa dia sudah mati? Murong Yu meletakkan tangannya di lengannya dengan kaku, dan mengeluarkan benda itu. Ini adalah labu emas seukuran telapak tangan. Ada cahaya keemasan samar mengalir di seluruh tubuh, tetapi itu tidak biasa. Bahkan Murong Yu tidak merasakan fluktuasi kekuatan apapun dari labu emas ini. Itu seperti mainan di dunia. Namun, bagaimana mainan biasa bisa muncul di alam dewa, dan belum dihancurkan menjadi penggemar? Selain itu, hanya karena benda ini muncul tanpa suara di pelukannya, Murong Yu tidak meremehkannya. Ini adalah seorang wanita. Ketika Murong Yu mengeluarkan janggut emas, He Tu dalam buku He Tu Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tampaknya dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia segera diam. Hati Murong Yu tergerak. Dia tahu bahwa He Tu tahu labu emas ini, jadi dia dengan cepat bertanya,
Hetu, apakah kamu tahu asal-usul labu emas ini? Ini adalah artefak suci dengan latar belakang yang hebat. Meskipun aku tidak tahu mengapa itu muncul di tangan para dewa dan di tanganmu. Namun, di alam suci, janggut emas ini juga terkenal dan merupakan keberadaan yang tabu. Kamu adalah yang terbaik. Jangan sampai ketahuan, kalau tidak kamu pasti akan tragis. Hetu menjawab pertanyaan itu, tetapi Murongyu sudah mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Ini ternyata adalah artefak suci. Murongyu terkejut. Lalu ada kejutan yang tak ada habisnya. Hetu memutar matanya dan tidak bisa berkata apa-apa kepada Murongyu. Auzu.com. Apakah masih ada beberapa artefak suci? Hetu Luoshu, busur Qiankun, panah goyang, Ding Qiankun Yin Yang dan bahkan perintah hukuman surgawi. Mana yang bukan artefak suci teratas? Bahkan di luar artefak suci. Hanya saja meskipun labu emas juga merupakan artefak suci teratas. Tetapi penampilan Murongyu juga benar-benar tidak menjanjikan. Haha, Hetu, apakah menurutmu tempat suci yang kita tempati sebelumnya adalah ruang dalam labu emas ini? Tanya Murongyu dengan penuh semangat. Itu juga mungkin, jawab Hetu. Mereka kebetulan terguncang keluar dari tanah suci, dan Murongyu memiliki labu emas di tangannya tepat setelah mereka disemprotkan keluar. Apakah ada kebetulan seperti itu di dunia? Cepat kembali dan kenali Tuan dengan labu emas. Murongyu mengumpulkan labu emas ke dunia Hetu Luoshu, dan kemudian dengan cepat pergi. Pada saat ini, di aula utama, tokoh-tokoh besar dari 4 perguruan tinggi utama saling memandang, tidak tahu mengapa. Mereka terus menghubungi tanah suci lagi, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Apakah tanah suci akan runtuh? Atau terbang menjauh? Orang-orang dari 4 perguruan tinggi utama telah bertanggung jawab atas tanah suci selama bertahun-tahun, dan mereka secara alami curiga bahwa tanah suci adalah instrumen suci. Itulah sebabnya pernyataan ini dibuat. Mungkinkah Murongyu menggerakkan tangan dan kakinya? Kata seorang tokoh besar dari Akademi Liar. Yang lain terkejut, dan ragu dalam hati mereka. Kentut, dia masih bisa mengambil artefak suci dalam cuaca kecil. Jika memang seperti itu, bukankah keempat perguruan tinggi kita akan malu? Xiang Xingyu langsung berteriak marah. Dalam beberapa tahun terakhir, keempat perguruan tinggi mereka tidak pernah berpikir untuk menguasai tanah suci sepenuhnya. Mereka hanya bisa masuk dan keluar tanah suci sekarang, dan tidak terlalu sering. Ada jarak yang sangat jauh untuk menguasai tanah suci. Setelah memikirkannya, semua orang merasa bahwa tidak mungkin Murongyu telah menyebabkan tanah suci kehilangan kontak dengan mereka. Namun, masalah ini terlalu kebetulan. Harta karun biasanya dihuni oleh orang-orang yang berbudi luhur, bagaimana jika Murongyu benar-benar mendapatkan artefak suci? Seorang tokoh besar dari Akademi Dahuang berkata dengan wajah muram. Hati semua orang hancur. Memikirkannya seperti ini, sepertinya ini mungkin terjadi lagi. Bahkan Xiang Xingyu terdiam kali ini. Tentu saja, jika Murongyu benar-benar dapat mengenali Tuan dengan tanah suci, Akademi Honghuang pasti akan melindunginya. Ini tidak diragukan lagi. Murongyu, kembalilah ke aula utama. Murongyu baru saja kembali ke halamannya ketika suara Xiang Xingyu terngiang di telinganya. Tiba-tiba Murongyu tampak kesal. Dia masih berpikir untuk memberi penghormatan kepada Tuan dengan artefak suci labu emas, tetapi dipanggil lagi. Bukankah ini sengaja membuatnya kesal? Pasti karena tanah suci. Murongyu mengutuk beberapa patah kata dan melangkah menuju aula. Lao Xiang, para senior yang terhormat, tidak tahu apa yang terjadi dengan memanggil para junior. Tidak banyak rasa hormat di antara kata-kata Murongyu, menunjukkan hatinya yang marah. Xiang Xingyu dan yang lainnya tentu saja mengira ini karena Murongyu tidak senang karena dilamar ke tanah suci lebih awal. Namun, dia tidak tahu bahwa Murongyu kesal karena mereka mengganggu waktu antara dirinya dan instrumen suci untuk mengenali Tuan. Murongyu, perubahan apa yang kamu temui di tanah suci? Misalnya, apa yang terjadi di tanah suci sebelum kamu diteleportasi keluar? Seorang pria besar dari Akademi Tianhuang bertanya dengan lugas. Aku masih memurnikan cairan suci untuk meningkatkan kultivasiku, dan tiba-tiba aku merasakan bahwa tanah suci itu pecah dan berguncang dengan hebat. Lalu ada pusaran langit. Kemudian, aku muncul di sini. Kata Murongyu dengan jujur. Apakah kamu memiliki harta karun di dalamnya?
dan apakah kamu telah mengenali Tuan? Kata seorang tokoh besar di Akademi Liar. Bukankah kamu memberitahuku bahwa hanya cairan suci di tanah suci yang merupakan harta karun? Apakah ada harta karun lainnya? Tanya Murong Yu retoris. Tokoh-tokoh besar di perguruan tinggi terdiam beberapa saat. Ya, semua orang yang masuk ke sana langsung ke pokok bahasan, langsung memurnikan cairan suci untuk meningkatkan alam, siapa yang punya waktu untuk mengurus hal-hal lain? Murong Yu, apakah kamu benar-benar tidak mendapatkan harta karun lain di tanah suci? Sebuah suara yang menawan tiba-tiba terdengar di telinga Murong Yu. Pada saat ini, Murong Yu tiba-tiba merasa pikirannya hilang untuk sementara waktu, dan kepalanya menjadi semakin pusing, seolah-olah dia akan tertidur. Tepat ketika Murong Yu akan tertidur, Hetu Luoshu sedikit, dan Murong Yu tiba-tiba terbangun. Hipnotis. Hati Murong Yu sangat marah, dan niat membunuhnya meledak. Namun, dia masih berpura-pura tertidur lelap. Saya akan memurnikan cairan suci segera setelah memasuki tanah suci, dan meningkatkan kultivasi saya sebanyak mungkin. Tidak ada waktu untuk melakukan hal lain. Hua Yongyi, kamu tidak punya apa-apa. Xiang Xingyu berteriak dengan keras, dan sebuah kekuatan menghantam Murong Yu. Murong Yu terbangun tepat waktu, dan berkata dengan hampa, apa yang terjadi tadi? Mengapa aku tampak seperti akan tidur? Tidak apa-apa, kau pergi saja. Hua Yongyi, seorang tokoh besar di Akademi Tianhuang, melambaikan tangan dan berkata. Murong Yu menatap Xiang Xingyu. Xiang Xingyu mengangguk sedikit dengan wajah marah. Tentu saja dia tidak menargetkan Murong Yu, tetapi Hua Yongyi dari Akademi Tianhuang. Hipnosis, pada kenyataannya, adalah mengendalikan pikiran seseorang, membuatnya tidak berdaya, dan mengatakan apapun dengan jujur saat ditanya. Secara umum, metode ini tidak cerdas, dan yang kuat dapat mengendalikan yang kurang kuat. Namun, jika kemauan sangat kuat di bawah kendali, akan ada situasi di mana kendali gagal. Kekuatan Murong Yu selalu kuat. Namun, Hetu Luoshu bereaksi dengan segera dan langsung menghancurkan kendali lawan. Jika tidak, Murong Yu akan dikendalikan oleh Hua Yongyi, meskipun ia dapat membebaskan diri dengan kemauannya sendiri. Tetapi bahkan membocorkan seseorang adalah bencana baginya. Hua Yongyi, Murong Yu meninggalkan aula lagi, dan niat membunuh melintas di alisnya. Hua Yongyi, apakah kamu merasa lega sekarang? Xiang Xingyu menatap Hua Yongyi dari Akademi Tianhuang dengan ekspresi muram, merasa sangat tidak senang. Dia hanya siswa biasa. Jika kamu menghipnotisnya seperti ini, semua orang akan merasa tenang. Bagaimana menurutmu? Hua Yongyi berkata dengan ringan. Saya tidak berpikir ada yang salah dengan melakukan ini. Yang lemah tidak memiliki hak asasi manusia. Xiang Xingyu mencibir, dan hatinya menjadi lebih kesal. Awalnya dia tidak senang karena Hua Yongyi secara langsung mengendalikan pikirannya tanpa meminta nasihat dari Murong Yu. Alasan ketidaknyamanannya sekarang adalah bahwa tanah suci tidak ada hubungannya dengan Murong Yu. Jika Murong Yu telah mengambil tanah suci, dia akan sangat senang bahkan jika dia ditemukan oleh 3 akademi lainnya. Orang-orang di 4 akademi utama telah menyampaikan informasi ini kembali. Faktanya, ketika tanah suci kehilangan kontak dengan Xiang Xingyu dan yang lainnya, orang-orang di 4 akademi utama juga merasakannya. Satu persatu, saya mencoba berbagai upaya. Setelah Murong Yu kembali ke halamannya dan mengatur banyak batasan dan formasi untuk melindungi kamarnya dengan aman, dia melangkah ke dunia Hetu Luoshu. Waktu semakin cepat. Setelah memasuki Hetu Luoshu, Murong Yu langsung membakar vena ilahi kekacauan, dan waktu mulai berjalan lebih cepat. Kemudian, dia mengeluarkan labu emas dan mulai mencoba mengenali Tuan. Labu emas adalah artefak suci tingkat atas. Dan labu emas ini belum rusak. Sulit bagimu untuk mengenali tuannya. Sebelum Murong Yu memulai, Hetu melompat keluar dan memukul Murong Yu. Apakah Hetu Luo masih harta karun paling kuat di dunia? Bukankah aku mengenali tuannya saat aku masih sia-sia? Su Hao memutar matanya dan berkata, itu karena kamu adalah benda langit yang kacau. Hetu Luoshu secara otomatis mengenali tuannya. Labu emas ini secara otomatis muncul di pelukanku, dan mungkin dia akan mengenaliku, kata Murong Yu, dan pada saat yang sama mulai mengenali tuannya. Bertahun-tahun kemudian, Murong Yu akhirnya berhenti tanpa daya. Hetu, kau benar-benar mulut gagak.
Labu emas ini sama sekali tidak bereaksi. Murong Yu memutar matanya. Ia telah bekerja keras selama 100 tahun, tetapi labu emas itu sama sekali tidak membunuhnya. Tidak mendengarkan orang tua itu akan menderita. Hetu menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, artefak suci ini milik orang-orang yang berbudi luhur. Murong Yu akhirnya menyerah dan membuang labu emas itu. Hetu, labu emas ini ada di buku Hetu Luo. Apakah kau akan pergi sendiri? Bahkan jika ia tidak dapat mengenali Tuan, Murong Yu telah menganggap labu emas itu sebagai miliknya. Jika labu emas itu terbang lagi, ia pasti akan kesakitan. Haruskah, kata Hetu tanpa banyak keyakinan. Bagaimanapun, Hetu Luoshu bukanlah waktu puncak. Apakah ia dapat menyegel artefak suci tingkat atas benar-benar tidak begitu yakin. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Murong Yu mencibir dalam hatinya, melesat dan meninggalkan ruangan itu. Segera, ia muncul di kota Star Desolate. Ribuan tahun telah berlalu sejak hari-hari pertukaran antara keempat perguruan tinggi. Pertukaran keempat perguruan tinggi telah lama berakhir. Kota Star Desolate masih ramai. Hanya saja Fantong dan yang lainnya telah kembali. Dan itu lebih dari 2000 tahun sebelum Qin Xiaowei dan yang lainnya keluar dari area rahasia. Murong Yu yang bosan akhirnya menemukan Xiang Xingyu. Lao Xiang, aku bertanya-tanya apakah kegiatan eksplorasi bersama dari keempat perguruan tinggi akan diadakan tepat waktu. Xiang Xingyu mengangguk, waktu tidak berubah. Sambil berbicara, Xiang Xingyu menyerahkannya sebuah slip giok. Ini adalah slip giok untuk komunikasi. Kamu dapat berkomunikasi denganku secara langsung di sebagian besar wilayah para dewa. Kamu ingin itu mungkin untuk pergi dari sini, tetapi kita harus muncul di kota Star Desolate tepat waktu, dan kita akan berangkat tepat waktu. Xiang Xingyu tidak memberi tahu Murong Yu tentang dirinya yang dihipnotis, mungkin dia mengira Murong Yu tidak tahu. Karena dia tidak tahu, dia tidak perlu mengatakannya, jangan sampai Murong Yu melakukan sesuatu dengan marah. Bagaimanapun, Hua Yongyi adalah tokoh besar di Akademi Tianhuang, dan sulit untuk dihadapi. Murong Yu, di Tanah Suci, kamu benar-benar tidak menemukan sesuatu yang aneh. Pada akhirnya, Xiang Xingyu bertanya pada hantu. Auzu.com. Murong Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi tidak senang, satu-satunya perbedaan adalah aku disemprot keluar secara langsung. Aku masih punya 3000 tahun. Apa yang akan diberikan keempat perguruan tinggi kepadaku? Pasti ada kompensasi. Tapi sekarang sesuatu telah terjadi, kompensasimu seharusnya turun nanti. Setelah jeda, Xiang Xingyu berkata, kamu dapat yakin, kompensasi akan memuaskanmu. Murong Yu kembali ke Sekte Suci Benua Mimpi yang sunyi. Sekte dari Sekte Suci masih ada dan belum pindah ke kota Xuanxing. Kota Xuanxing hanya diurus oleh orang-orang dari Sekte Suci. Karena kejadian sebelumnya, semua klan di kota Bintang Mendalam dilumpuhkan oleh Murong Yu. Tidak ada yang berani melawan kekuasaan Sekte Suci. Tentu saja, kota Xuanxing juga merupakan salah satu kota besar di benua alam mimpi, dan juga didambakan oleh banyak kekuatan. Selama kurun waktu ini, ada upaya terus-menerus untuk menyerang kota Xuanxing. Namun semuanya musnah, karena pria berbaju hitam. Faktanya, pria berbaju hitam adalah pembunuh organisasi hantu. Di organisasi hantu, jika Anda menyewa seorang pembunuh, harganya sangat rendah. Dan kali ini Murong Yu menghabiskan banyak uang, dan menyewa banyak pembunuh yang kuat, orang-orang kulit hitam itu. Dengan keberadaan para pembunuh ini, tidak ada seorang pun di benua Menghuang yang dapat menggoyahkan kekuasaan Sekte Suci atas kota Bintang Mendalam. Namun, Murong Yu juga tahu bahwa ini bukanlah cara yang baik. Oleh karena itu, setelah dia kembali, dia mulai fokus pada kultivasi orang-orang dari Sekte Suci. Dia mengumpulkan semua 100.000 anggota tim ke dunia Hetu Luoshu, membakar urat-urat kekacauan dengan liar, mempercepat waktu hingga batas yang dapat dicapai, dan dengan cepat meningkatkan kultivasi mereka, untuk Wu Jingdan. Murong Yu telah lama menggunakan Qiankun Yin Yang Ding untuk membuat sejumlah besar pil pencerahan. Pil pencerahan ini dapat membantu orang memahami alam. Ditambah dengan dukungan urat Dewa Murong Yu yang tak ada habisnya, alam para murid dari 100.000 sekte suci ini mulai meningkat dengan gila-gilaan. Ini adalah promosi skala besar pertama Murong Yu terhadap tingkat kultivasi seorang murid sekte suci setelah dia melambung ke para dewa.
Alam para dewa sejati, dan para dewa surgawi sedang menanjak dengan gila-gilaan, tetapi di sisi lain, itu menghabiskan banyak sumber daya. Vena dewa kekacauan, vena dewa biasa, dan bahkan pil pencerahan alam semuanya dikonsumsi dengan cepat. Jika bukan karena penjarahan Su Hao atas rumah harta karun gerbang darah dan Wu Ying, dia tidak akan memiliki cukup sumber daya untuk meningkatkan ranah orang-orang ini. Alam cuaca, alam surga, alam surga. Setelah semua 100.000 orang ini menerobos ke ranah Raja Surga, urat Dewa Murong Yu yang diperoleh dari gerbang darah dan rumah harta karun tanpa bayangan menghabiskan 1/10. Ini hanya 100.000 orang, dan berapa banyak murid yang dimiliki Sekte Sein. Menurut cadangan urat Dewa Murong Yu, paling banyak hanya 1 juta murid yang dapat dipromosikan ke ranah Raja Surgawi. Bukan karena gerbang darah dan urat Dewa Wu Ying terlalu sedikit, tetapi kecepatan konsumsi dalam jumlah besar seperti itu benar-benar mengerikan. Hanya Murong Yu, seorang gila, yang dapat meningkatkan kekuatan muridnya dengan cara ini. Kekuatan lain, bahkan jika mereka sekuat Akademi Primordial, tidak mungkin. Urat Dewa, pil pencerahan, percepatan waktu sangat diperlukan. Sepertinya kita masih perlu menjarah beberapa rumah harta karun kekuatan besar lagi. Setelah 100.000 orang dibebaskan dari buku Hetuluo, Murong Yu sedikit mengernyit, memikirkan istana hukuman surgawi, istana surgawi, dan sekte iblis. Kekuatan kebencian. Tetapi sekarang Qin Xiaowei tidak ada di sini, dia sama sekali tidak memiliki informasi tentang kekuatan itu. Jika Anda mengandalkannya, bahkan jika Anda bisa mendapatkan informasi itu, mungkin akan memakan banyak waktu. Anda juga perlu meningkatkan peringkat pembunuh. Setelah Sekte Suci memiliki orang-orang yang lebih kuat di ranah 100.000 Raja Surgawi, kota Xuanxing akhirnya aman. Tak lama kemudian, Murong Yu meninggalkan kota Xuanxing, kembali ke cabang pembunuh hantu, dan mulai mengambil alih misi. Dalam 2000 tahun berikutnya, Murong Yu terus mengambil alih tugas-tugas organisasi hantu. Sambil mendapatkan hadiah, level pembunuhnya juga meningkat dengan cepat. Dalam 2000 tahun, ia mencapai level pembunuh teritorial. Dapat dikatakan sebagai salah satu pembunuh tercepat yang menaikkan level pembunuh. Tentu saja, Murong Yu tidak menghabiskan seluruh waktunya untuk menyelesaikan tugas. Sebagian besar waktunya dihabiskan bersama keluarganya, atau memberikan instruksi tentang kultivasi para murid Sekte Suci, dan kadang-kadang mengunjungi Pak Tua Pei, Pak Tua Ouyang dan yang lainnya, atau berkumpul dengan Fan Tong dan yang lainnya. Perlu disebutkan bahwa kedua orang itu, anjing hitam besar dan kera emas bermata api, juga pergi berlatih. Meninggalkan sisi Murong Yu, kecemerlangan mereka berdua tidak disembunyikan oleh Murong Yu, dan mereka dengan cepat membuat nama untuk diri mereka sendiri di benua alam mimpi. Adapun Xiao Zi, dia masih terlihat seperti gadis kecil itu. Setiap kali melihatnya, Murong Yu tidak bisa menahan perasaan tertekan. Pada saat yang sama, dalam prosesnya, kekuatan orang-orang yang dekat dengan Murong Yu, seperti Zhao Ziqing, juga meningkat dengan cepat. Gunakan sumsum suci, rasakan di bawah pohon buah luda suci, dan minum pil pencerahan untuk mempercepat kultivasi Anda. Alam banyak orang telah dinaikkan ke alam Raja Surgawi, bahkan melampaui alam Murong Yu. Semakin tinggi kekuatannya, semakin tenang Murong Yu. Adapun kekuatan Murong Yu sendiri, dia masih di alam penguasa surgawi. Tanpa terobosan dalam catatan surgawi yang kacau, alamnya tidak akan dapat meningkat. Murong Yu telah bekerja sangat keras, tetapi masih sia-sia. Murong Yu muncul di Star Desolate City lagi. Selain dia, 10 siswa elit teratas di kelas 6 Hong Huang Chol Lege dan bahkan 4 perguruan tinggi besar muncul di sini. 10.000 tahun telah berlalu, dan hari ini adalah saatnya bagi keempat perguruan tinggi untuk bersama-sama menjelajahi rahasia. Selain murid-murid elit UV ini, banyak tokoh besar dari berbagai perguruan tinggi juga telah datang. Bahkan Murong Yu menemukan bahwa kepala 4 perguruan tinggi ternyata adalah eksistensi tingkat Kuaso Sage. Kuaso Sage, eksistensi paling kuat di bawah orang suci. Sekarang mereka memimpin para elit dari 4 perguruan tinggi besar untuk menjelajahi alam rahasia. Apa alam rahasia itu? Apakah itu sepadan dengan kemeriahan besar dari 4 perguruan tinggi? Murong Yu, rahasia mana yang akan kita jelajahi? Qin Xiaowei mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya dengan suara rendah.
Murong Yu menggelengkan kepalanya, bagaimana dia bisa tahu? Bahkan, dia merasa bahwa selain dari tokoh-tokoh besar di 4 perguruan tinggi besar, guru-guru lain mungkin tidak tahu. Tidak memenuhi syarat untuk tahu. Berangkat, dengan suara gemuruh ke arah Xingyu, semua siswa Akademi Hong Huang melompat ke udara, dan melesat ke arah luar kota Xingyu. Alam rahasia yang mereka tuju tidak dapat langsung ditransmisikan, seperti halnya kekacauan yang pekat, mereka harus pergi ke pintu alam rahasia untuk masuk. Di 4 perguruan tinggi utama, setiap siswa memiliki 60 siswa elit, dan ada 40 ahli perguruan tinggi. Masing-masing adalah orang kuat di alam surga. Sebagai guru di akademi, kekuatan tempur mereka jauh lebih kuat daripada Tianzun rata-rata. Tugas menjelajahi alam rahasia terutama terletak pada mereka. Adapun Murong Yu dan yang lainnya, mereka hanya pergi untuk memanfaatkan kesempatan. Karena beberapa orang menyeret kaki mereka akhirnya tiba di kedalaman pegunungan tak berpenghuni setelah terbang di benua bintang desolate selama setengah bulan. Mari kita mulai. 4 orang bijak semu yang kuat dari 4 perguruan tinggi utama melangkah keluar dan berdiri di 4 sudut di atas sebuah bukit. Kemudian, Murong Yu melihat tangan mereka mulai melambai, dan satu demi satu, mereka melesat ke kehampaan di depan mereka. Setelah sekian lama, ledakan. Dengan ledakan suara seperti pintu batu yang berat terbuka keluar. Kemudian Murong Yu melihat retakan perlahan retak di atas langit, seperti binatang prasejarah yang perlahan membuka mulutnya yang dapat menelan langit dan bumi. Nafas perubahan dan zaman kuno menyebar dari celah-celah di kehampaan. Pada saat ini, semua orang tampaknya melakukan perjalanan kembali ke zaman kuno melalui ruang dan waktu. Pupil mata Murong Yu menyusut tajam, dan matanya sedikit menyipit. "Hetu, ini Long Wei, kan?" Suara Hetu berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini memang Long Wei, nafas klan naga. Tempat ini seharusnya menjadi peninggalan klan naga." Murong Yu sedikit mengernyit, "Pasti ada klan naga di dunia ini, tetapi mengapa kamu tidak melihat klan naga di alam abadi dan alam dewa? Mungkinkah mereka tidak binasa? Naga hanya ditemukan di dunia suci. Mereka juga penduduk asli dunia suci. Namun, sekarang naga dikatakan telah dimusnahkan, itu hampir sama. Kamu akan tahu semua ini ketika kamu mencapai dunia suci." Murong Yu memutar matanya diam-diam, dia tahu bahwa ini adalah jawaban ketika dia bertanya tentang alam suci. Karena naga adalah penduduk asli dunia suci, mengapa ada peninggalan naga di sini? Apakah ini Pulau Naga legendaris? Mata Murong Yu berkedip. Pulau Naga, bahkan tokoh-tokoh besar di dunia suci tidak tahu di mana mereka berada. Lebih mustahil lagi untuk muncul di sini. Namun, ada kekuatan naga yang begitu kuat di sini. Setelah masuk, kamu harus sangat berhati-hati. Jika kamu menemukan sesuatu yang salah, segera singkirkan. Hetu menyuarakan peringatan yang serius. Jelas, ada bahaya yang kuat di relik klan naga ini, membuat Hetu sangat berhati-hati tentang hal itu. Murong Yu, daerah padat ini penuh dengan bahaya. Berhati-hatilah setelah masuk, terutama orang-orang yang menyukai perguruan tinggi lain. Suara Siang Xingyu tiba-tiba terngiang di telinga Murong Yu. Murong Yu mengangguk sedikit ke Siang Xingyu, mencibir dalam hatinya, apakah perlu untuk berhati-hati terhadap orang-orang dari perguruan tinggi lain? Sambil mencibir, Murong Yu menatap Qin Shou, yang memiliki ekspresi polos di wajahnya di sampingnya. Ya, itu adalah Qin Shou. Qin Shou adalah orang yang menyewa pembunuh tanpa bayangan untuk mengatur pembunuhan Murong Yu. Sejauh ini, Murong Yu masih tidak tahu mengapa Qin Shou ingin membunuhnya. Terlebih lagi, sejak mereka tiba di kota Star Desolate, Qin Shou selalu memiliki ekspresi yang samar. Dia bahkan mengambil inisiatif untuk menunjukkan kebaikannya kepada Murong Yu beberapa kali. Jika bukan karena mengetahui bahwa dia ingin bunuh diri, Murong Yu benar-benar tertipu oleh senyumnya yang tampak ramah dan mempercayainya. Orang ini pandai bersembunyi. Qin Xiaowei di samping Murong Yu mencibir berulang kali dalam hatinya. Sepanjang jalan, Qin Shou sangat antusias dengan Murong Yu, yang dapat dikatakan telah merawat Murong Yu dengan baik. Banyak orang tidak terkejut melihat pemandangan ini. Karena Murong Yu adalah yang pertama dari mahasiswa baru, dia menekan 3 akademi lainnya dan memenangkan kembali banyak wajah dan sumber daya untuk Akademi Hong Huang. Aozu.com. Guru-guru di Akademi Hong Huang juga pasti akan sangat antusias kepadanya.
Namun, siapa yang tahu bahwa dia adalah harimau yang tersenyum? Dan Murong Yu berkata dengan yakin bahwa jika dia bertemu dengan Qin Shou di peninggalan klan naga, pihak lain pasti akan membunuhnya. Dengan mencibir di dalam hatinya, Murong Yu menatap Hua Yongyi, seorang tokoh besar di Akademi Tianhuang. Orang ini pernah ingin mengendalikan pikirannya, dan dia juga orang yang akan dibunuh oleh Murong Yu. Dia bertanya-tanya, jika ada kesempatan di reruntuhan klan naga, dia pasti akan membunuh kedua orang ini. Tubuhnya berkedip, dan 400 orang bergegas ke reruntuhan klan naga dalam sekejap. Dan tepat setelah mereka masuk, retakan ruang angkasa yang besar itu sembuh lagi dan kembali normal. Ledakan. Hanya ketika Murong Yu memasuki sisa-sisa klan naga, dia merasakan kekosongan yang sangat keras di ruang ini. Meskipun aura antara langit dan bumi tidak sekeras tanah padat yang bergolak, aura itu masih berputar-putar seperti angin kencang. Murong Yu, yang memiliki ketuanan ruang, segera merasakan ketidakstabilan ruang ini, dan tampaknya ruang ini dapat hancur kapan saja. Ini adalah ruang yang berbahaya. Hetu, bisakah kamu memasuki Luoshu Hetu sekarang? Tanya Murong Yu dengan ekspresi muram di benaknya. Tidak masalah untuk masuk dan keluar dari Hetu Luoshu. Tetapi jika itu adalah kehidupan, sangat mungkin untuk bergegas ke turbulensi ruang saat kamu masuk dan keluar. Kamu berusaha untuk tidak memasuki Hetu Luoshu. Hati Murong Yu tenggelam, ini bukan kabar baik. 4 perguruan tinggi kita di area rahasia ini tidak sepenuhnya dikendalikan, dan penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Semua orang harus berhati-hati saat berjalan di sini. Selain itu, setiap orang hanya memiliki 10.000 tahun. 10.000 tahun kemudian, jika kamu berkumpul di sini hari ini, jika melampaui batas, maka kamu hanya dapat meninggalkan tempat ini dalam 1 juta tahun. Tentu saja, premisnya adalah kamu dapat hidup selama itu. Suara acuh tak acuh Siang Xingyu terdengar di telinga semua orang, membuat ekspresi semua orang menjadi serius. Ini seharusnya menjadi tempat rahasia klan naga kuno. Jika kamu beruntung, kamu mungkin bisa mendapatkan warisan klan naga dan menemukan harta karun klan naga. Tapi semuanya sangat hati-hati. Karena hubungan yang berbahaya, setiap kelas siswa membentuk kelompok, dipimpin oleh 2 guru. Seorang tokoh besar dari Tianhuang Cholege berkata dengan ringan. Qin Shou dan guru lainnya adalah pemimpin tahun pertama kami. Qin Xiaowei sedikit mengernyit dan berkata kepada Murong Yu dengan transmisi suara yang agak tidak senang. Murong Yu, orang ini pasti akan menyerangmu. Kamu harus pergi sendiri. Qin Xiaowei berkata dengan sedikit khawatir. Tidak apa-apa, dia ingin membunuhku, mengapa aku tidak ingin membunuhnya? Orang ini tidak mati, aku merasa tidak enak. Hati Murong Yu juga dipenuhi dengan niat membunuh. Biasanya Qin Shou selalu berada di Akademi Primordial, dan Murong Yu tidak pernah menemukan kesempatan untuk memulai. Dan sekarang, ada begitu banyak kesempatan untuk membunuh Qin Shou. Petik 2. Semuanya, semakin dalam klan naga ini bertahan, semakin ganas ruangnya dan semakin berbahaya. Dengan kekuatanmu, kita hanya bisa berjalan di pinggiran untuk melihat keberuntungan kita. Guru lain yang memimpin tim berkata dengan tidak nyaman. Dengan kekuatannya, dia bisa berburu harta karun di sini, mungkin dia akan menemukan beberapa harta naga atau mendapatkan warisan naga atau semacamnya. Tetapi dia dikirim untuk melindungi siswa pemula ini, jadi dia tidak punya waktu untuk berburu harta karun, jadi dia secara alami kesal. Sebaliknya, ekspresi di wajah Qin Shou masih polos. Namun, Murong Yu merasakan niat membunuh yang menjulang darinya. Orang ini akan melakukannya. Sebelumnya, karena keberadaan orang-orang besar, dia tidak berani menunjukkan niat membunuh. Sekarang dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki keraguan. Murong Yu diam-diam waspada di dalam hatinya, telah meningkatkan kekuatannya secara ekstrim, dan mencoba yang terbaik untuk berjaga-jaga terhadap orang ini. Ayo pergi, jika beruntung, Anda juga bisa bertemu dengan beberapa harta karun surga dan bumi. Qin Shou berkata dengan ringan, lalu melompat ke udara dan menuju ke kedalaman tanah padat klan naga. Semua orang segera mengikutinya. Sisa-sisa klan naga begitu besar sehingga bahkan jika dibuka setiap 1 juta tahun, orang-orang dari 4 perguruan tinggi utama tidak akan dapat menyelesaikan penjelajahan pinggiran. Karena di sini, pikiran spiritual mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Hanya dapat meluas tidak jauh dari sekitar. Jika tidak,
itu akan terkoyak oleh ruang yang ganas. Qin Shou dan keduanya tampaknya telah berada di sini sebelumnya, memimpin Murong Yu dan yang lainnya di tanah padat untuk melewati tempat-tempat yang telah mereka cari sebelumnya, dan mulai mencari. Long Wei semakin kuat dan kuat. Namun, vitalitas surga dan bumi mirip dengan alam dewa di luar. Oleh karena itu, di sepanjang jalan, beberapa siswa menemukan beberapa harta karun surga dan bumi dan membuat mereka berseru berulang kali. Namun, bagaimanapun juga, itu hanya area luar, dan tidak banyak sama sekali. Oleh karena itu, mereka telah maju ke kedalaman warisan naga. Beberapa tahun telah berlalu dalam proses ini. Yang mengejutkan Murong Yu adalah bahwa Qin Shou bahkan tidak melakukan apapun padanya. Ini sudah jauh dari tim lain. Apakah orang ini tidak berani bunuh diri di sini? Pikiran Murong Yu berkelebat, tetapi dia menjadi lebih waspada. Gemuruh. Tiba-tiba, tidak jauh di depan Murong Yu, sekantong besar tanah tiba-tiba terangkat dari tanah. Gelombang besar penindasan yang dahsyat datang seperti naga yang bergejolak, langit hancur, dan kehampaan musnah. Engah. Tekanan yang mengerikan itu datang, dan beberapa siswa tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Murong Yu dan yang lainnya terhempas oleh tekanan yang mengerikan itu. Aura kekerasan bergulung-gulung seperti aliran air yang deras, semuanya berdampak pada Murong Yu dan yang lainnya. Aura mengerikan yang tiba-tiba langsung membuat mereka terkejut. Di antara 10 mahasiswa baru, hanya Murong Yu dan Qin Xiaowei yang relatif bertepuk tangan. Itu baru saja diserbu keluar, dan orang-orang lainnya diledakkan dengan darah. Bahkan kedua guru Qin Shou terkejut. Namun, dengan kekuatan mereka yang kuat, itu hanya beberapa langkah mundur dari yang diserbu di awal. Kalian mundur, Qin Shou berteriak dengan cemberut. Tiba-tiba, kecuali Murong Yu dan Qin Xiaowei, 8 siswa tahun pertama yang tersisa dengan cepat melangkah mundur. Murong Yu, kalian berdua mundurlah padaku. Guru lainnya menoleh untuk melihat Murong Yu dan berteriak, merasa sangat kesal di dalam hatinya. Dentuman. Namun, suaranya belum jatuh, dan suara yang sangat mengguncang bumi meledak dengan keras dari kantong tanah besar di depan. Kerikil terciprat dan debu beterbangan. Aura yang lebih besar dari sebelumnya menyebar, dan kekosongan gempa bumi yang awalnya tidak stabil mulai hancur dan runtuh di area yang luas. Kali ini, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk mundur. Karena momentumnya terlalu dahsyat, sedangkan untuk mahasiswa baru lainnya, seberapa jauh mereka telah mundur. Bahkan guru dari dua alam penguasa surgawi Qin Shou terkejut bolak-balik lagi, dan wajahnya dengan serius menatap ke depan. Naga tulang, Murong Yu hampir tidak bisa menahan diri untuk berseru. Tepat di depan mereka, sebuah kerangka besar sekitar 10.000 li berdiri di antara langit dan bumi, dan aura mengerikan terpancar dari kerangka besar ini. Tubuh yang panjangnya 10.000 mil, tubuh yang lebarnya ratusan mil, dan tulang seukuran pegunungan berpadu dengan lingkaran cahaya samar. Di kepala yang besar, dua rongga mata seukuran puncak gunung bersinar dengan dua lampu merah besar yang tampak seperti bola api. Di bawah mata ada mulut besar cekungan darah, masing-masing sangat tajam, gigi bersinar dengan dinginnya hutan menyerupai puncak gunung terbalik, menunjukkan aura yang mengerikan. Meskipun ini hanya kerangka, Murong Yu benar-benar yakin bahwa ini adalah raksasa. Tepatnya, ini adalah naga tengkorak, naga raksasa semasa hidupnya. Apakah ini naga tulang? Para siswa dari Hong Huang College mundur ke kejauhan, menatap tulang-tulang yang berdiri di tanah dengan ngeri, dan hati mereka sangat terkejut. Raungan, naga tulang membelalakkan mata itu dan berteriak pada Murong Yu. Suara itu sangat berdampak, dan kemanapun ia lewat, kekosongan mulai hancur dan runtuh dalam potongan-potongan besar. Ketika semua orang melihat ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan mereka sekali lagi mundur dengan kasar. Dua Tianzun tingkat guru Qin Shou mencibir, dan tubuhnya tiba-tiba meledak ke langit. Aura menakutkan yang tidak kurang dari naga tulang meletus dari mereka, mencabik-cabik dunia. Pada saat berikutnya, tubuh mereka bergetar, mereka langsung menghantam kekosongan ke naga tulang dan membantai masa lalu. Dalam perjalanan, mereka mengulurkan tangan besar mereka. Itu berubah menjadi telapak tangan besar di kekosongan dan menekannya ke naga tulang. Raungan, naga tulang meraung lagi. Gelombang niat membunuh meletus darinya terus-menerus. Kemudian semua orang melihatnya naik ke udara. Cakar naga, yang tampak seperti Optimus Prime,
keluar, menghancurkan kekosongan, dan menepuk dua Qinsou yang telah datang. Boom! Kedua belah pihak terbanting menjadi potongan-potongan di udara, dan setelah suara keras, kekosongan di sekitarnya langsung musnah. Guncangan kengerian langsung menyapu ke segala arah, dan kekosongan itu hancur dan terkoyak kemanapun ia pergi. Qinsou mendengus dan mundur dengan keras. Itu benar-benar ditolak oleh naga tulang. Namun, naga tulang di sisi lain hanya sedikit mengguncang tubuhnya, lalu menghantam kehampaan dan mengejar Qinsou dan keduanya. Para siswa Akademi Hong Huang itu mundur lagi. Murong Yu juga mundur dengan keras. Ini adalah pertempuran di alam surga. Bahkan akibat kekuatannya sudah cukup untuk membunuh mereka ribuan kali. Di kehampaan, naga tulang menunjukkan kekuatan yang besar dan kedua Qinsou bertarung dengan liar. Fluktuasi kekuatan yang mengerikan meletus terus-menerus, mengguncang kehampaan dan hancur, dan bumi bergetar. Gunung-gunung musnah satu demi satu. Naga tulang ini hanyalah penyambungan beberapa kerangka, tidak ada meridian atau semacamnya sama sekali, di mana kekuatannya disimpan. Qin Xiaowei bertanya tanpa berkata-kata saat dia menyaksikan pertempuran di atas langit. Napas dan fluktuasi kekuatan dari naga tulang menunjukkan bahwa itu tidak hanya bertarung dengan kekuatan fisik. Mungkin itu disimpan di tulang. Jawab Murong Yu, dia juga penasaran. Menurutmu, pihak mana di antara mereka yang akan menang? Jika Qinsou dan yang lainnya tidak bekerja keras, pasti akan sulit untuk memenangkan naga tulang. Namun, semuanya sulit dikatakan. Hah, ketika Murong Yu menjawab, dia merasakan perubahan dalam buku Hetu Luo. Murong Yu segera memisahkan jejak pikiran spiritual dan memasuki dunia Hetu Luo Shu, dan segera melihat naga emas terbang di kehampaan dengan tergesa-gesa. Apakah orang ini sudah bangun? Auzu.com Naga emas adalah binatang naga yang telah menelan esensi naga dan berevolusi menjadi naga. Namun, setelah memakan keilahian Raja Naga beracun, dia pingsan sepanjang waktu. Pada saat ini, dia akhirnya terbangun, dan kekuatannya mencapai alam Raja Surga. Alamnya bahkan lebih tinggi dari Murong Yu. Hanya saja orang ini baru saja bangun, tetapi dia begitu cemas untuk itu. Xiaolong, apakah kamu melakukan banyak hal ini? Murong Yu bertanya dengan cepat dengan pikiran ilahinya yang berubah menjadi penampilan Zun. Melihat Murong Yu berjalan mendekat, Jin Long segera bergegas dan berputar di sekitar Murong Yu. Kemudian, gelombang kesadaran ilahi datang. Maksudmu kamu merasakan napas klan naga? Ingin keluar? Murong Yu sedikit mengernyit. Jin Long dengan cepat menyalakan kepala naga yang besar dan menatap Murong Yu dengan penuh harap. Baiklah, jika kamu menjadi lebih kecil, sebaiknya jangan biarkan orang lain mengetahui identitasmu. Jika tidak, kamu dan aku sama-sama dalam masalah. Murong Yu mengerang dan memutuskan untuk membawa Jin Long pergi dari sini. Jin Long segera sangat gembira, sosoknya bergetar, dan saat berikutnya dia menjadi ular seukuran jari, dan kemudian dia dibawa keluar oleh Murong Yu. Apakah ini? Qin Xiaowei terkejut ketika melihat seekor ular emas muncul entah dari mana di bahu Murong Yu. Namun, dia tidak segera bertindak, kalau tidak, dia pasti akan disiksa oleh Xiaolong. Ini salah satu binatang kesayanganku. Murong Yu tidak tahu bagaimana cara memberitahu Qin Xiaowei untuk beberapa saat, jadi dia hanya bisa mengatakannya. Sementara Murong Yu berbicara, Xiaolong juga mengangguk, yang berarti bahwa Murong Yu benar. Baiklah. Qin Xiaowei menoleh tanpa suara dan terus menyaksikan pertempuran antara dua naga di kehampaan. Naga kecil yang merangkak di bahu Murong Yu juga berdiri dan menyaksikan pertempuran sengit itu, gelombang kegembiraan terus menyebar. Apa, kamu menginginkan kedua mata itu? Murong Yu hampir berkata keras. Baru saja pikiran Xiaolong memberitahu Murong Yu bahwa dia menginginkan sepasang mata naga tulang, karena sepasang mata itu memiliki manfaat besar untuk peningkatan kekuatannya, setidaknya bisa ditingkatkan ke alam kaisar. Murong Yu tidak bisa berkata-kata. Adalah hal yang baik bagi Xiaolong untuk meningkatkan kekuatannya. Murong Yu tidak akan pelit. Tetapi persyaratan ini terlalu sulit. Sekarang mereka bertarung, fluktuasi kekuatan yang mengerikan, bisakah Murong Yu dari alam penguasa surgawi mendekati masa lalu? Bahkan jika tubuh fisiknya mencapai puncak artefak terbaik, saya khawatir itu akan hancur. Selain itu, sepasang mata itu jelas tidak fana. Bagaimana mungkin naga tulang memberikannya kepadanya?
Bahkan jika naga tulang itu dibunuh oleh Qin Shou dan Qin Shou tidak akan pernah memberinya sepasang mata itu. Oleh karena itu, Murong Yu tidak bisa mendapatkan mata itu sama sekali. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menemukan cara, jawab Murong Yu tanpa daya. Murong Yu, kau bilang naga tulang ini tiba-tiba muncul, apakah masih ada harta karunnya di sini? Kata Qin Xiaowei tiba-tiba. Murong Yu merasa kemungkinan ini sangat tinggi. Kalau tidak, bagaimana mungkin tulang ini, yang awalnya terkubur dalam di tanah, tiba-tiba muncul? Apakah kau hanya ingin membunuh manusia? Selain itu, bahkan jika Murong Yu dan yang lainnya terbunuh, tampaknya itu tidak akan bermanfaat baginya. Hanya ada satu alasan, yaitu, ada harta karun di sini, dan tulang ini adalah penjaga harta karun itu. Setelah melihat Murong Yu dan kelompoknya, ia menganggap mereka sebagai pencuri harta karun dan kemudian mengambil tindakan. Ayo pergi dan lihat. Melihat yang lain, Murong Yu dan Qin Xiaowei meninggalkan tempat ini dengan tenang. Setelah bersembunyi di kehampaan, ia menyelinap menuju tempat naga tulang itu muncul. Meskipun ruang di sini keras dan tidak stabil, itu tidak memengaruhi penyembunyian mereka, cukup perhatikan saja. Sebuah lubang besar dengan dasar yang tak terlihat muncul di depan Murong Yu dan mereka berdua. Disinilah naga tulang itu muncul. Ayo turun. Murong Yu langsung berbicara kepada Qin Xiaowei, dan dia hendak terbang turun. Namun pada saat ini, cahaya keemasan keluar dari bahu Murong Yu, dan mereka menembak jatuh terlebih dahulu. Itu adalah naga emas. Apakah benar-benar ada harta karun di bawah? Hati Murong Yu tergerak, dan Qin Xiaowei dengan cepat bergegas turun. Ledakan. Setelah beberapa saat, sekelompok dewa yang mempesona meledak di bawah lubang raksasa. Naga emas menjerit, dan terbang kembali dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan tembakan laser. Larangan. Wajah Murong Yu sedikit berubah, dan tangannya yang besar terulur dan meraih naga emas di telapak tangannya. Pada saat yang sama, naga tulang di atas langit, yang sedang bertarung dengan Qin Shou dengan sengit, mengeluarkan raungan yang mengguncang langit. Kekuatan kekerasan meletus dan dengan keras menjatuhkan kedua Qin Shou. Kemudian dia berubah menjadi pita dan bergegas menuju lubang raksasa. Naga tulang ada di sini. Qin Xiaowei terkejut. Sebelum suara Qin Xiaowei jatuh, mereka merasakan semburan kegelapan di atas kepala mereka. Melihat ke atas, naga tulang telah bergegas turun dengan cepat dan ganas. Meskipun dia belum mendekat, tekanan yang mengerikan itu memaksa Murong Yu dan Qin Xiaowei keluar dari kehampaan, menjadi ganas dan perkasa. Tekanan yang mengerikan itu ditekan, seolah-olah kota bintang di langit terbunuh, kehampaan hancur dan langit berguncang. Naga tulang belum tiba, dan Murong Yu dan yang lainnya hampir runtuh hanya karena napas mereka. Murong Yu sedikit lebih baik, tubuh fisiknya mencapai tingkat artefak terbaik, dan daya tahannya terhadap tekanan jauh lebih besar. Tetapi Qin Xiaowei tidak dapat melakukannya, dia hanyalah cuaca. Pada saat ini, pakaiannya telah hancur, dan ada retakan di tubuhnya yang tampak seperti jaring laba-laba. Dan saat naga tulang mendekat, tekanan napas ini menjadi semakin menakutkan. Jika dia didekati, Qin Xiaowei pasti akan mati. Murong Yu menangkap Qin Xiaowei tanpa ragu-ragu. Kemudian, sayap malaikat muncul dari udara tipis, dan kemudian menghantam. Dengan swish, dia berubah menjadi pita dan melesat menuju dasar lubang besar. Raungan. Melihat Murong Yu bahkan berani menyerbu turun, naga tulang itu meraung lagi, meskipun dia tidak tahu bagaimana suaranya keluar. Namun, raungan ini adalah serangan sonik yang sangat mengerikan, dan tanah di sekitar kawah besar yang dibombardir berubah menjadi debu. Namun, Murong Yu saat ini telah melewati batasan dan formasi yang tak terbatas. Ketika kecepatan Murong Yu berada di ranah dewa-dewa, pembangkit tenaga listrik ranah Kaisar Surgawi tidak dapat mengejarnya. Dia sekarang berada di tahap akhir penguasa surgawi, dan jika dia menggunakan kecepatan penuhnya, penguasa surgawi biasa mungkin tidak dapat mengejarnya. Kekuatan naga tulang jauh lebih kuat daripada Tianzun rata-rata. Jika Anda berada di luar, Anda seharusnya dapat mengejar Murong Yu. Namun jarak antara Murong Yu dan formasi dan batasan itu tidak jauh. Bahkan ketika dia meledak dengan kecepatan penuh, dia menyerbu dalam waktu kurang dari 1/1000 detik. Tepat setelah dia menyerbu ke dalam formasi, naga tulang itu telah menyerbu.
Namun itu adalah raungan gila dari luar formasi, niat membunuh yang membumbung tinggi ke langit. Namun dia tidak berani memasuki formasi. Atau dengan kata lain, tidak mungkin untuk memasuki formasi. Lagi pula, formasi itu bukan hanya untuk orang lain. Di atas langit, Qin Shou dan guru lain dari Akademi Hong Huang saling memandang, dan mereka tidak bereaksi untuk sementara waktu. Lagi pula, dalam pelajaran terakhir, naga tulang masih bertarung dengan mereka, dan aku tidak sabar untuk bahkan mengambil foto keilahian mereka. Tapi tiba-tiba dia terbang kembali. Dan sekarang ada suara gemuruh yang mengguncang langit. Apakah ada sesuatu di bawah lubang raksasa itu? Apakah itu harta karun? Qin Shou dan keduanya saling memandang, dan hati mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi panas. Segera, mereka turun dari atas langit dan kembali ke 8 siswa. Di mana Murong Yu? Setelah kembali, mereka mendapati bahwa Murong Yu dan Qin Xiaowei tidak ada di sana. Seketika, Qin Shou tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Semua orang menggelengkan kepala, dan tidak ada dari mereka yang tahu kapan Murong Yu menghilang. Ini juga menunjukkan bahwa jarak antara Murong Yu dan mereka benar-benar terlalu besar. Apakah karena Murong Yu dan dua orang lainnya membuat naga tulang meninggalkan mereka dengan sangat mudah tersinggung? Qin Shou dan keduanya saling memandang, lalu berkata, "Kalian semua, beri aku satu langkah mundur. Aku akan mencari Murong Yu dan yang lainnya." Sambil berbicara, Qin Shou dan keduanya telah melayang ke udara dan terbang menuju lubang besar tempat naga tulang muncul. Naga yang perkasa dan kekuatan yang perkasa. Ketika mereka tiba di lubang raksasa dan berhasil keluar, mereka melihat naga tulang meraung di depan bawah, tetapi itu terhenti. Naga tulang itu seharusnya menjadi penjaga harta karun tertentu. Murong Yu dan keduanya pasti telah masuk jauh ke dalam harta karun itu. Hati Qin Shou menjadi ganas, dan mereka bergegas turun. Mengaum. Setelah merasakan dua Qin Shou bergegas turun, naga tulang mengeluarkan raungan keras. Seluruh langit kembali, memusnahkan dua siang Qin Shou. Dentuman. Dengan satu pukulan, Qin Shou dan keduanya langsung dipukul mundur. Ini mengejutkan dua Qin Shou, karena mereka menemukan bahwa kekuatan naga tulang saat ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Seperti yang diketahui semua orang, naga tulang saat ini melampiaskan amarahnya dan bergegas menuju dua Qin Shou. Selain itu, secara umum, Murong Yu membawa Qin Shou dengan satu langkah dan melintasi formasi dan batasan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Qin Xiaowei akhirnya tahu bahwa setiap kali Murong Yu menggeledah rumah harta karun, tidak ada yang menemukannya. Formasi emosional dan larangan sama sekali tidak berpengaruh padanya. Jelaskan fiktif. Dengan cara ini, alam dewa begitu besar sehingga Anda dapat pergi kemana saja. Saat Qin Xiaowei menghela nafas, pemandangan di depan mereka berubah. Segera, mereka turun ke bumi. Seekor naga perkasa bergegas dari depan, dan langsung menenggelamkan dua orang Murong Yu. Meskipun Long Wei tidak terbatas, tetapi tidak mengandung niat membunuh. Oleh karena itu, meskipun Murong Yu merasa sedikit tidak wajar, mereka tidak menerima serangan apapun. Ini adalah makam. Qin Xiaowei langsung terkejut ketika dia melihat makam besar yang panjangnya ratusan ribu mil dan tingginya 100.000 mil. Auzu.com Saya belum melihat banyak makam, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat makam sebesar itu. Tepatnya, itu adalah makam naga. Ini adalah makam naga raksasa. Murong Yu juga terkejut. Dia tidak menyangka ada makam naga di balik formasi itu. Makam naga sungguhan. Naga tulang itu seharusnya menjadi penjaga makam naga ini. Namun, bukankah Shenlong hanyalah penduduk asli di dunia suci? Bagaimana makam naga bisa muncul di sini? Mungkinkah situs warisan naga tempat mereka berada benar-benar salah satu koloni keluarga naga? Makam naga. Qin Xiaowei tercengang. Setelah waktu yang lama, dia menjadi bersemangat. Setiap naga dalam legenda suka mengumpulkan semua jenis harta karun. Apakah itu berguna atau tidak, itu akan dikumpulkan. Setiap Shenlong akan memiliki harta karun. Bahkan setelah mereka mati, mereka akan mengubur harta karunnya bersama dengan diri mereka sendiri. Jika ada harta karun Shenlong di dalamnya, kita akan berkembang. Qin Xiaowei berkata semakin bersemangat, hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak pergi ke makam. Jangan terlalu optimis. Aku tidak tahu bagaimana naga ini mati.
Mungkin itu adalah pertarungan dengan musuh dan semua harta karun abis. Ketika berbicara tentang ini, Murong Yu tidak bisa tidak memikirkan Zhao Yun. Zhao Yun juga berjuang keras untuk mati, bahkan tidak meninggalkan pil untuk Murong Yu. Bahkan jika tidak ada apa-apa, hanya tubuh naga itu yang merupakan harta karun. Naga, semuanya adalah harta karun. Murong Yu terdiam, dan tiba-tiba teringat mayat Raja Naga beracun. Tampaknya mayat itu masih ada di buku bersama Hetuluo, tetapi Murong Yu bahkan tidak melihatnya lagi karena tubuhnya yang beracun. Seluruh tubuh naga raksasa itu adalah harta karun yang bagus. Tetapi jangan lupakan betapa mengerikannya naga tengkorak tadi. Naga tulang itu hanyalah penjaga makam, seperti seorang budak. Kata Murong Yu samar-samar, tetapi dia menuangkan seember air dingin ke Qin Xiaowei. Qin Xiaowei langsung terdiam, jika makam naga juga menjadi naga tulang, kita benar-benar tidak punya tempat untuk pergi. Murong Yu terdiam, maksudnya adalah meskipun naga di makam itu mati, naga itu sangat kuat sehingga mereka sama sekali tidak bisa mendekat. Bukan itu yang dipikirkan Qin Xiaowei. Masuk, masuk dan lihatlah. Murong Yu meraih Jinlong yang sudah sangat bersemangat, mendorongnya ke bawah, dan bergegas menuju makam naga bersama Qin Xiaowei. Di depan makam naga, ada gerbang besar setinggi puluhan ribu mil. Ketika Murong Yu dan keduanya datang ke sini, mereka menemukan bahwa pintunya tertutup, tetapi tidak ada formasi dan batasan imajiner. Pintu ini benar-benar terlalu besar. Aku adalah seekor semut saat ini. Melihat ke ketinggian puluhan ribu mil, Qin Xiaowei tiba-tiba menghela nafas. Jangan sibuk menghela nafas, buka pintu ini dan bicarakan tentang itu. Kalau tidak, ketika naga tulang masuk, kita akan selesai. Wajah Qin Xiaowei tiba-tiba menjadi serius. Segera, dia membanting ke ambang pintu besar. Boom! Setelah suara keras, Qin Xiaowei menjerit, dan seluruh orang itu tiba-tiba terguncang keluar, dan gerbang raksasa itu hanya memancarkan aliran cahaya, tak bergerak. Setelah mundur selangkah lagi, Qin Xiaowei menamparkan wajahnya dengan wajah muram. Tentu saja, setelah belajar pelajaran untuk pertama kalinya, kali ini dia menggunakan kekuatannya untuk memadatkan tangan besar dan menamparnya alih-alih menamparnya dengan pukulan dan telapak tangan. Boom! Masih ada aliran cahaya yang berkedip di atas gerbang raksasa, yang dengan cepat keluar dari gerbang raksasa seperti riak air, dan kemudian menghilang. Tetapi gerbang raksasa itu tetap tidak bergerak. Serangan Qin Xiaowei pada dasarnya adalah cacing yang mengguncang pohon. Aku terkena. Qin Xiaowei mengebom dan membunuh lagi, tetapi itu tetap tidak berpengaruh. Jadi, dia terkulai dan menghentikan perilaku terus mencari pukulan, dan berkata dengan depresi. Murong Yu tidak bisa menahan senyum, dan berkata, Qin Xiaowei, kamu masih mengatakan kamu adalah pembunuh tingkat dasar. Tidakkah kamu melihat dua cincin penarik di gerbang raksasa? Murong Yu menunjuk kedua pegangan di tengah gerbang raksasa dan berkata. Qin Xiaowei mengangguk, aku menemukannya. Bukankah cincin penarik hanya untuk orang-orang yang mengetuk pintu? Murong Yu terhuyung sejenak, dia bahkan tidak tahu bahwa ide Qin Xiaowei begitu aneh. Bahkan cincin tarik di rumah itu untuk orang-orang yang mengetuk pintu. Tapi ini adalah makam naga, bukan rumah pribadi. Bisakah seseorang mengetuk pintu di sini dan gagal? Qin Xiaowei juga memikirkan hal ini, dan langsung merasa takut. Lihat aku. Murong Yu dengan kasar menarik diri, dan kemudian mengulurkan tangannya yang besar. Sebuah tangan hitam besar yang terbentuk oleh kekuatan kondensasi muncul di kehampaan, langsung menggenggam gagang pintu raksasa yang tingginya puluhan ribu mil dari tanah, dan kemudian mengerahkan kekuatan. Gemuruh, ditarik oleh Murong Yu, gerbang raksasa makam naga mulai mengeluarkan serangkaian suara yang mengguncang bumi, yang ditarik oleh Murong Yu, dan retakan perlahan muncul. Di mana lubangnya? Di mana lubangnya? Aku akan masuk. Qin Xiaowei mulai mencari lubang di tanah untuk masuk, dan dia benar-benar malu melihat orang. Saat pintu itu bergemuruh terbuka, gelombang kekuatan naga yang lebih besar terus keluar, mengguncang bumi. Bahkan melalui formasi, muncul di kejauhan. Naga tulang di luar merasakan bahwa Long Wei yang menakutkan menjadi semakin marah. Dia meraung lagi dan lagi, mengeluarkan kekuatan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dua Qin Shou yang membunuh mereka mundur lagi dan lagi.